الفتاة الله يعفنا وعن والدنا ومشايخنا يرزقك علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له صرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن درون من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Ma'awana, kembali mukhtarul hadis dalam ad-darsus tsani wasituna fi fadli zuhdi fid dunya. Kita bapak-bapak mungkin ad-darsus situna ya. Ad-darsus situna fi fadli zuhdi fid dunya. Pelajaran yang ke-62 dalam keutamaan juhud terhadap dunia. Qala Allah Ta'ala innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh mimma yakulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrupuha wa zuyyinat zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon fajalnaha hasida ka'allam tagna bil ams. Warwa syaikhan an Anasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la isha illa aishul akhirah. Warwa syaikhan an Anasin aidan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tatbi'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u sani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya ini tentang pelajaran yang ke-62 di dalam keutamaan zuhud terhadap dunia. Artinya tidak ambisi dengan dunia. Bukan berarti tidak membutuhkan dunia, karena dunia bagaimanapun sebagai jembatan yang menghubungi antara hidup dengan kematian. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama apa yang difirmankan oleh Allah tentang arti hidup. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai. Hanya saja perumpamaan hidup adalah bagaikan air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian fakhtalata binabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am hatta idza khatatil ardu kemudian zukhrufuha. Fakhtalata binabatul ardu, maka Allah mengembangkan dengan bibit-bibit yang ada di permukaan bumi sehingga tumbuh-tumbuhan mimma yakulu, dan sebagian di antara tumbuh-tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia maupun binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu, sehingga apabila bumi menghendaki tentang mengembangkan apa yang ada di permukaan bumi, tumbuh-tumbuhan tersebut dengan keindahannya. Wazanna ahlu, dan menduga, yaitu ahli daripada dunia, mereka sesungguhnya qadiruna, akan memetik daripada hasil tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia buahnya. Kemudian dan juga datang ataha amruna, datang itu yaitu apa? Perintah kami, kata Allah, di waktu malam maupun waktu siang. Maka jadilah bumi hasidan, yaitu tanah yang dipotong hasida, yaitu bumi yang hasil daripada tumbuhan tersebut hasida dituai,
dipotong, dipetik ka alam taghna bil amsi, seakan-akan tiadalah istilahnya, seolah-olah tiadalah istilahnya sesuatu itu akan bil amsi, kembali sebagaimana di waktu sore atau di waktu esok. Ini kembali semua pelajaran Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia bagaikan air yang turun dari langit. Ya, ini kama anzalnahu minas sama. Jadi bagaikan kami turunkan dari langit apa? Hujan. Dengan hujan itu mengembangkan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada sehingga indah dipandang mata oleh manusia. Apakah hanya sampai di situ Allah mengembangkan tangan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi rindang, sehingga buah-buahan pun semakin bertambah dan lain sebagainya. Yang hasil tersebut adalah dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Seperti sekarang hujan istilahnya, begitu lihat pohon-pohonan yang menghijau, yang begitu rindangnya karena sebab turunnya hujan. Nah, otomatis dengan rindangnya daun-daun pohon yang tumbuh, sehingga di sana hasil buah pun akan lebih baik. Untuk apa semua itu? Yang Allah jadikan tentunya tiada lain adalah untuk dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Jadi semua manusia, baik dimanapun mereka berada, di negara apapun, menikmati hasil daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di permukaan bumi sebagai buah-buahan, ya, ataupun daun-daunan. Nah, sekarang daun-daunan bagaimana dengan kangkung bayam, itu kan, ataupun daun singkong yang dimakan oleh manusia maupun binatang. Ya, ini semua kembali Allah hanya menyajikan untuk hambanya dan makhluknya yang hidup di permukaan bumi. Allah sendiri kan gak butuh dengan semuanya itu. Yang butuh siapa? Manusia dan binatang-binatang ternak. Kenapa? Karena itu makhluk yang dijadikan oleh Allah, otomatis yang bertanggung jawab siapa? Allah untuk memberikan makan, ya, minum air turun dari langit, hujan deras. Nah, sehingga kita pun bisa rasakan dari semalam sampai tadi subuh bagaimana turunnya hujan. Ini satu. Nah, apa hanya sampai di situ Allah menjadikan istilahnya tumbuh-tumbuhan tersebut? Nah, maka kesimpulan yang kedua adalah mengembangkan tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi indah dipandang mata. Kalau bahasa kita apa namanya? Lihat pohon-pohonan begitu suburnya, lihat daun-daunan begitu menghijaunya, kira-kira kita yang melihat gimana? Sejuk. Apalagi itu salah satu untuk alternatif agar mata menjadi terang melihat daun-daun yang hijau. Itu termasuk sunnah, ya. Jadi diantaranya untuk menajamkan pandangan mata, bukan sekedar lihat Ka'bah atau lihat air mancur, termasuk apa? Daun-daun yang hijau. Makanya orang dulu itu di setiap halaman rumahnya mereka menanam pohon-pohonan. Begitu bangun, keluar dari pintunya melihat pohon tumbuh dengan subur dan hijau. Makanya orang dulu jarang pakai kacamata. Kalau orang sekarang, jangan kan udah tua, udah TK aja pakai apa? Karena yang dilihat bukan pohon yang hijau, tapi apa? Itu kan, yang termasuk salah satu dia. Makanya kalau bapak-bapak punya tanah luas tuh minimal ada penghijauan di depan rumahnya. Ya, supaya apa? Begitu kita buka pintu langsung yang dilihat pohon-pohon daun yang hijau. Sekarang enggak, begitu buka pintu pakai celana pendek tuh. Gimana mata enggak menjadi apa? Suram gitu kan. Kenapa? Karena mengundang dosa, sehingga dengan dosa mata itu akhirnya tuh mata bukan terang malah jadi apa?
rabun. Itu kan. Nah, ini salah satu contoh. Makanya Allah bilang tadi istilahnya wa zuhrufuha tadi wa zayyanat tadi, kemudian Allah mengembangkan dengan sebab istilahnya tumbuh-tumbuhan tersebut jadi keindahan yang dilihat oleh manusia. Beda juga binatang melihat pohon-pohon yang hijau, kira-kira nafsunya kayak apa? Ya. Ini binatang. Nah, apa sampai di situ? Ini merupakan salah satu isinya kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga manusia dengan pohon yang rindang, buah-buah yang tumbuh, sehingga mereka bisa memetik daripada hasil jeripayah penanaman pohonan atau tumbuhan tersebut. Nah, di saat seperti itu maka ataha amruna lailan aw naharon, maka Allah datangkan perintah kami, kata Allah, di waktu malam maupun di waktu siang. Kita nggak tahu bagaimana prosesi kehidupan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Kita terkadang melihat begitu dari bibit kemudian tumbuh sedikit demi sedikit menjadi membesar dan mendaun, membuka cabang dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga ini pun proses kita nggak tahu, begitu lihat tahu-tahu pohon udah besar. Ya, apalagi di saat proses tentang tumbuhnya kemudian berbuah dari semenjak pentilnya, bunga, dari bunga putik. Nah, dari putik jadi buah, proses buah dari hijau menjadi apa dulu? Matang. Mengkal, dari mengkal matang, dari matang ranum, dari ranum. Itu nama aja ya kan, begitu sedemikian rupa ya. Itu baru namanya doang ya. Nah, tahu-tahu begitu istilahnya mangga menguning, dari hijau jadi kuning. Setelah kuning kemudian kita makan, kayak apa manisnya. Tapi kita hanya bisa makannya doang, terkadang lupa diri yang menjadikan buah tersebut. Boro-boro baca bismillah, boro-boro bersyukur, baca bismillah aja juga. Gimana sekarang buah-buahan semakin langka, semakin jarang. Bukan saja karena mungkin keserakahan manusia, setiap tanah sekarang tidak boleh ada yang kosong. Selalu dijadikan perumahan, apartemen, mall, sehingga buah-buahan. Dulu pasar Minggu terkenal dengan buah apa pasar Minggu dulu? Itu kan? Nah, itu pasar Minggu kan terkenal dengan buah-buahan. Coba kalau sekarang lewat ke pasar Minggu, macetnya kayak apa? Karena berubah dari pohon-pohonan menjadi pembangunan mencakar langit sedemikian rupa, perumahan-perumahan mewah dan sebagainya dan seterusnya. Nah, sehingga kita begitu jalan ke pasar Minggu, bukan pohon lagi yang rindang, tapi pembangunan yang mencakar langit. Nah, ini perubahan ya. Dunia sedemikian rupa, padahal Allah jadikan tadi adalah amruna lailan aw naharon fajanaha hasidan, kemudian baik malam ataupun siang, maka Allah jadikan bumi tersebut menjadi tumbuh-tumbuhan dan mereka bisa memetik daripada buah itu sendiri. Nah, inilah. Jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, patut kita bersyukur dan kita ingat bahwa kehidupan manusia itu adalah bagaikan hujan yang Allah turunkan ke permukaan bumi sehingga menjadi mengembang dan mengembang terus menerus. Begitu juga manusia dilahirkan dari kakek kemudian turun ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, dari cicit ke cucut, dari cicit apa lagi? Nah, ini kan sama seperti proses tumbuh-tumbuhan tadi gitu kan.
Nah ini semua itu kebesaran Allah. Tinggal kitanya ini sejauh mana sih sadar diri dan koreksi diri untuk mensyukuri nikmat yang Allah jadikan di permukaan bumi dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah inilah, jadi makanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita kembali mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan perumpamaan dunia ini bagaikan air yang turun dari langit. Satu. Kemudian yang kedua, warwa syekhan an Anasin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la ta'isha illa aishul akhirati. Di mana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, jangan kau jadikan kehidupan saya melainkan kehidupan nanti di akhirat. Ini doa Rasulullah pendek, tapi kalau kita mau berpikir kenapa Rasulullah minta kehidupan di akhirat daripada dunia? Sebab dunia ini kan sementara. Ya, hanya sebagai batu loncatan untuk menuju akhirat. Nah, sedangkan proses tentang alam dunia penuh dengan berbagai macam liku-liku kehidupan manusia. Ya, terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Terkadang ada masa jayanya, terkadang ada masa susahnya. Terkadang ada sehatnya, terkadang ada sakitnya. Itulah dunia. Nah, sehingga dengan menempa kehidupan dunia, kalau kita kembali nggak sadar bahwa prosesi kehidupan manusia itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kehidupan kita ingin sukses, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi ini itu dengan ambisi, bahkan tidak sedikit menghalalkan segala cara hanya ambisi ingin menjadi apa? Gitu kan? Ya Allah Rabbi. Ini dari atas sampai ke bawah, kayak apa ambisi manusia ingin jadi pejabat, sampai tega menghalalkan segala cara. Nah, kalau menghalalkan segala cara, gaji yang mereka terima kira-kira halal atau haram? Haram atau halal? Hati-hati, ya. Jangan sampai gara-gara ambisi ingin menjadi pejabat, ingin menjadi kepala, ketua dan sebagainya, sampai habis-habisan mengeluarkan uang. Itu namanya menghalalkan segala cara. Pada tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi ghairi hisab. Segala sesuatu yang ditatangkan oleh Allah, apakah dia akan menjadi pejabat ataupun tidak, lengser ataupun tetap, itu semua dari siapa? Allah. Ini kembali buat kita semua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa menginginkan kehidupan akhirat? Karena akhirat tidak ada lagi proses masalahnya. Tidak ada lagi proses. Karena hanya tinggal dua pilihan. Kita pengen masuk surga atau masuk neraka? Pengen masuk mana nih? Pilihannya kan cuma itu. Atau alternatifnya Jabal A'raf, surga tidak, neraka pun tidak. Kan ada yang namanya apa? Oposisi. Jadi masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Jadi berada di mana? Poros tengah. Itu yang disebut Jabal A'raf kan gitu. Kalau istilah mu'alim bilang apa? Preman-preman akhirat. Tuh, di dunia ada preman, di akhirat juga ternyata ada apa? Preman. Itu wadahnya di mana? Di Jabal A'raf. Ya. Nah, ini kembali. Nah, kalau proses dunia kayak begini, kita rasakan kayak apa sih? Semenjak dalam kandungan, kemudian lahir bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian jadi ABG, kemudian jadi remaja, kemudian jadi apa lagi? Dewasa, kemudian jadi tua. Setelah tua, jangan dulu dong. setelah itu aja kakek-kakek dulu ya. Apa? Tua renta. Udah tua renta. Baru udah terakhir tuh. Nah, ini kan prosesnya begitu. Ya, mau atau tidak tetap kita akan berhadapan dengan seperti itu. Makanya apa kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala
yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah persis nanti kayak semula lagi. Arti semula di sini begitu cret kita dilahirkan oleh ibu kita, di mana sekujur badan dilengkapi oleh Allah dengan indera. Namun ketika lahir kata Allah, Allah belum memfungsikan semua indera yang ada. Contoh, waktu lahir, begitu ceret lahir, coba buka mulutnya, ada giginya nggak? Nggak ada. Nanti udah tua, jangankan udah tua renta, nanti sekarang yang masih muda-muda coba buka ngangak mulutnya. Kalau nggak gigi geraham udah habis semua. Iya kan? Kita belum tua renta kan? Masih gagah, tapi gigi udah apa? Nanti tua pun seperti itu, berasal persis kayak bayi lagi. Telinga ada, udah dengar belum? Belum. Udah tua? Budak-budak. Iya kan? Udah bolot istilahnya. Mata ada 2 mata, tapi belum bisa melihat. Udah tua? Makanya saya ngajar di satu komplek pensiunan semua. Mereka berebut pengen dekat saya. Saya bingung, kok ini bapak-bapak pengen dekat saya. Katanya yang satu bilang begini, Ustadz maaf saya pengen dekat Ustadz sebab telinga saya udah budak. Tuh, yang satu lagi berhubung mata saya rabun, kalau jauh nggak kelihatan Ustadz, makanya saya harus dekat Ustadz. Lain lagi itu mata mas. Yang satu lagi saya duduk dengan Ustadz, kenapa? Karena bangunnya susah. Ini semua pengakuan mereka. Itulah memang janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ada kaki tapi belum bisa berjalan, ada tangan belum bisa memegang. Ini semua proses yang akan dikembalikan persis kayak bayi. Kalau nggak percaya, ya tunggu aja nanti. Sekarang aja udah tua, gigi udah rontok, telinga udah budak, penglihatan udah, itu baru 3 macam ya. Ya Allah Rabbi, rasa pun udah mulai dikurangi. Wallahi akhraja min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Demi Allah, Allah bersumpah ketika kau lahir ke permukaan bumi, Allah jadikan telinga, mata maupun hati, itu semua Allah belum isinya fungsikan semua apa yang ada. Tapi setelah itu baru proses dari bayi, umur sekian bulan mulai difungsikan, mata bisa melihat. Begitu digendong oleh ibunya, dia selalu menatap wajah ibunya, hidungnya, pipinya, mulutnya sampai matanya. Begitu beralih di bangku, ibu-ibu lain nangis. Kenapa? Karena wajahnya berbeda. Coba kita pernah memperhatikan gitu nggak? Pernah nggak? Ya belum pernah gendong anak sih jadi gitu. Iya kan? Nah kalau bayi itu kan menatap wajah ibunya persis. Dia lihat dari hidungnya kayak begini. Begitu digendong sama ibu-ibu lain dia nangis. Kenapa? Wajah ibu gue nggak kayak begini romannya nih. Tapi begitu kan itu, masya Allah, bayi aja dia bisa nilai. Padahal itu proses hati sudah mulai berkembang. Ya mata pun sudah mulai bisa melihat, telinga pun ketika dipanggil mulai bisa menengok. Ini semua kembali kata Allah, siapa yang panjangkan umurnya dikembalikan persis seperti bayi lagi. Apakah mereka tidak punya pikiran? Apa nggak pernah mikirin bahwa kita bakal seperti itu? Asalnya tiada, dikembalikan, ditiadakan lagi. Asalnya kita nggak lahir, nggak ada di permukaan bumi, kemudian Allah matikan, istilahnya tidak ada lagi di permukaan bumi. Itulah, apakah kita nggak pernah berpikir, nggak pernah merenung, nggak pernah memperhatikan proses begitu lamanya. Nah sehingga kita terkadang tadi setelah memfungsikan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada aku, kata Allah. Itu jadi supaya kita bersyukur. Setelah berpikir, Allah menjadikan memfungsikan daripada telinga, mata maupun hati. Setelah bisa berpikir, kata Allah tujuannya la'allakum tashkurun, agar kamu mau
bersyukur. Makanya Rasulullah meminta kepada Allah, tiada ada kehidupan yang paling abadi dan kekal kecuali kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik buat kamu daripada dunia, karena akhirat adalah alam yang abadi, alam yang kekal. Tinggal kita tadi. Makanya ini masa hidup manfaatkan sebaik-baiknya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan supaya kematian kita sudah siap membekali diri dengan amal yang soleh. Insyaallah dengan amal soleh, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa orang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, niscaya Allah akan masukkan surga tanpa dianiaya sedikit pun. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita targetkan. Karena di samping kebaikan itu, innal hasanat yudhiba sayyiat, kata Allah, kebaikan bisa menghapus keburukan. Ya. Jadi apapun kejelekan kita, apapun keburukan kita, kita timpali dengan kebaikan. Kata Allah dalam ayat tersebut, innal hasanat yudhiba sayyiat, sesungguhnya kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Jadi jangan selamanya keburukan melulu yang kita lakukan. Ya, tapi di saat kita sadar diri, koreksi diri, astagfirullahaladzim, ternyata ini salah, ini dosa segala macam. Segera kita istilahnya memperbanyak berbuat kebaikan supaya keburukan tersebut yang telah kita lakoni itu dihapus oleh Allah. Kalau bahasa buku ditipek ya, supaya jangan sampai ada apa. Itu seperti itu. Makanya Nabi sabdakan tadi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tiadalah kehidupan ini melainkan kehidupan akhirat. Jadi dunia ini hanya merupakan jembatan saja menuju akhirat. Hadis terakhir, Rawal Syekhan an Anasin Aidan min an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol tutbiul mayyit salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u sani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Anas radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaitu yatba'ul mayyit salasatun, yang mengiringi, yang mengikuti mayit itu ada 3 macam. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amal perbuatannya. Lalu sabda Rasulullah, fayarji'u asnani, maka kembali yang 2. Wa yabqa wahidun, sisa yang 1. Apa yang kembali tersebut? Wa yarji'u ahluhu, keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluhu, yang 1 masuk ke dalam kuburan, amal perbuatannya. Nah, ini kembali pelajaran buat kita semua, bahwasanya kita akan berhadapan ketika mati dengan 3 macam. Pertama, diiringi dengan ketika setelah disolatkan kemudian dibawa jenazah ke kubur. Yang mengikuti ini 3 macam kata Nabi. Ya, 3 macam ini keluarganya, sanak pemilih, termasuk suami, istri yang kita cintai, semua ikut beramai-ramai ke kuburan, turut istrinya berduka cita. Nah, itu keluarganya akan kembali. Ada enggak yang kira-kira mau masuk ke dalam? Walaupun pernah berjanji di bawah pohon kemboja, sehidup semati, istrinya mati besok, bukan, itulah laki-laki. Itulah laki-laki kerjanya gitu ya. Katanya sehidup semati, istrinya mati besok kawin. Tapi ada juga di sini sampai sekarang belum kawin lagi. Sayang sebetulnya itu, waktu tersia-sia. Kalau orang punya keluarga, sholatnya tuh 70 kali lipat dibandingkan dengan hidup sendiri. Bahkan paling hina hidup kalau nggak punya
Tuh, rasain. Itu kan. Ya kita kenal kan Pak Tanding kan punya istri nggak? Bagaimana kematian? Iya kan? Udah berapa hari dia mati? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena hidupnya cuma sendirian. Coba kalau punya suami, kena istri. Begitu sakit, ada yang ngurutin, ada yang ngerokin. Kenapa papa? Nggak, kayaknya kurang enak badan nih. Umpamanya dielus sama istri gitu kan. Ya Allah Rabbi. Coba kalau sendirian. Pada siapa kita harus mengadu? Paling hanya mengenang di masa yang lalu. Wahai istriku, sungguh alangkah sunyinya dunia. Kira-kira khayalannya kayak apa? Galau ya. Nah itu tadi, makanya buru-buru apa? Ini satu, keluarganya semua ikut. Enggak ada yang enggak ikut. Kalau zaman Rasulullah, yang mengantarkan mayit kan cuma laki-laki doang. Karena dianggap Rasulullah tidak ada gunanya kalau perempuan ikut ke kuburan, paling hanya bisa nangis, bisa bersedih hati, ya gitu kan. Nah ini jadi terkadang kalau kita perhatikan orang mengikuti mayit sekarang bukan diisi dengan zikir mengingat tentang akan matinya sebagaimana yang diantarkan tadi, malah sangat luar biasa, nggak diperdulikan tuh mayit. Kenapa katakan gak diperbolehkan? Lah habis ngemburin mayit, mesen bakso, bayangin. Pakai teh botol lagi. Asik makan, gak dipikirin baru aja nganterin apa? Gak mikirin kalau dia bakal begitu gitu kan. Apalagi kalau meninggalnya jauh. Ada konsumsi lah. Gratis jalan-jalan gitu kan. Dia nggak berpikir kalau seandainya gimana nasib mayit yang ketika ditinggal oleh keluarganya kayak apa. Yang biasa rame kumpul makan bersama, pergi bersama, kini telah tiada. Dia hanya seorang diri yang gelap gulita tanpa ada penerangan, tanpa ada angin yang meniup ke dalam kuburan. Kira-kira kayak apa? Pernah mikirin? Pernah mikirin nggak? Yang dipikirin apa aja sih? Sedangkan itu suatu hal yang pasti kan? Pasti enggak? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti. Hanya tinggal tunggu saatnya aja kapan kematian kita akan datang. Nah, ini jadi keluarganya ikut menghantar ke kuburan. Yang kedua, wamalu, hartanya juga ikut. Ya, keranda, kemudian ditutup pakai sarung, dilapisi sarung, tikar dan lain sebagainya, itu pun turut kembali, ya, sama-sama dibawa oleh keluarga, oleh tim sukses pemandi mayit. Nah, kemudian yang dua setelah pulang tapi wayab kawahidun, tinggal satu, ya, karena ngikutin tadi tiga macam, ya, orang manusia maupun harta. Tinggal masuk satu ikut ke kuburannya. Apa? Wayabqa, yaitu amaluhu. Tinggal amal perbuatan yang ikut masuk ke dalam. Nah, ini pun amal perbuatan, ada amal soleh, ada amal salah. Yang membuat istilahnya manusia nggak sadar bahwasanya ketika hidup dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam ambisi, emosi, egois, nafsu, segala macam, dia nggak sadar bahwa amalan itu pun akan ikut masuk ke dalam kuburan. Amal-amal kebaikan, sedekah, hasil korban kemarin dan sebagainya, sampai Allah berfirman, la yanaluhu dima'uha, kemudian wala lahmuha, kan gitu. Kemudian apalagi, walaki yanaluhu taqwa minkum, tidak akan sampai darah-darah korban mereka maupun daging-daging korban mereka yang sampai kepada Allah takwa di antara kamu. Sampai Nabi menginikan memegang dada. Artinya kalau berkorban, ingat, landasi dengan ikhlas. Takwa di situ adalah apa? Ikhlas. Bukan ria, bukan pengen dipuji orang. Tapi jangan sebaliknya. Mendingan beli kambing yang kecil aja yang penting ikhlas, daripada kambing yang besar nggak ikhlas. Ada nggak orang berpikir itu? Ya ini kembali tadi, yang datang pada Allah korbannya apa?
taqwa minkum, yaitu takwa di dalam artian ikhlas karena Allah. Ini Allah yang menyatakan seperti itu. Ini termasuk amal kebaikan kita. Nah, kalau amal kebaikan dan amal keburukan masuk ke dalam kubur, sudah barang tentu nanti malaikat akan bertanya. Semua amal kebaikan maupun amal keburukan. Tinggal nanti yang mendominasi amal baik atau amal soleh atau amal yang salah. Ini akan diperhitungkan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati aja lah. Kalau nggak percaya nih, ini Ustadz ngomong seenaknya aja, bener apa enggak? Kalau nggak percaya silakan mati dulu. Iya kan? Nah, kita logika aja tadi kalau kita mau mainkan, begitu masuk, astagfirullah. Udah lubangnya kira-kira lebarnya berapa meter? Lebarnya. Panjangnya berapa meter? 2 kali 1. Ya Allah, lebar 1, panjang 2. Gitu kan? Udah gitu ditutup pakai ari-ari, pakai papan ari-ari ya. Tutup seukuran duduk aja nggak bisa ya. Apalagi diri duduk aja nggak bisa. Udah gitu dituruk pakai tanah, diinjak-injak supaya padat, jangan sampai tanah cepat amblas. Kan sampai segitunya. Iya kan? Nah begitu istilahnya kondisi seperti itu. Kalau Imam Ahmad jangankan lihat mayit berbaring di kuburan, lewat ke kuburannya aja nggak bisa makan 3 hari 3 malam. Kalau kita boro-boro lewat, nganterin mayit aja masih bisa makan bakmi, makan bakso, ya Allah. Padahal baru masih ngos-ngosan nganterin apa? Mayit, tapi nggak pernah mikirin gitu kan. Nauzubillah min dari. Nah, ini amal inilah yang akan menyatu dalam tubuh kita begitu masuk ke dalam kuburan. Sampai-sampai kan ada doa selamatnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan biddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Nah, ini tujuan doa selamat ini adalah yang bisa menjadikan istilahnya alat untuk minimal ketika kita masuk ke dalam kubur, Allah maafkan segala kekurangan kita, Allah kasihani kita. Kenapa? Karena nggak ada teman di dalam kubur, cuman sendirian. Kita jangan punya prinsip seperti agama lain. Ketika mau dimakamkan, disemayamkan, ya dia bilang apa? Nanti Bapak sudah nunggu di sana. Bapak sudah nunggu di sana. Tahu di sana di mana di sananya itu? Suka berpesan gitu kan? Kamu jangan takut, kamu hidup bukan sendirian nanti di kuburan. Tapi Bapak sudah nunggu di sana. Disangkanya di kuburan bakal kumpul lagi gitu kan? Ya Allah Rabbi. Ya, nah kita nggak tahu kalau di kuburan apa yang terjadi. Yang jelas kalau doa Allah maj'al qabrahum raudatan miryadil jinan wala taj'al qabrum hufratan min hufarin miranya. Allah jadikan kuburan mereka bagikan taman surga, jangan kau jadikan kuburan mereka bagikan jurang neraka. Berarti di sini dua sisi berbeda. Permohonan kita pertama supaya kuburannya dijadikan kuburan yang bagaikan taman surga. Kita jangankan taman surga, duduk di taman aja kan semua serba indah. Indah nggak kira? Indah. Ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Makanya saya waktu ke Yordan lewat dalam sebuah lembah namanya lembah Jahannam. Kita dengar lembah Jahannam aja kira-kira gak? Lembah Jahannam, kayak apa ini? Kata tour guide, coba bapak-bapak tengok sebelah kanan. Kita diri dalam bis, kemudian lihat ternyata sebuah taman. Kemudian dia cerita, dulu ini lembah Jahannam adalah tempat memohon mereka kepada para dewa.
dengan membawa anak yang digendong, yang dituntun begitu sampai di lembah jahanam, di mana api sudah berkobar di sana. Mereka menadahkan tangan meminta kepada dewa sambil melempar anak ke dalam api. Kira-kira kayak apa? Kita dengar jahanamnya aja udah kayak begitu. Itu kan, gimana kalau masuknya? Ya, ini na'udzubillah min dalik. Nah, jadikan kuburan mereka bagaikan surga, jangan kau jadikan kuburan mereka bagaikan jurang neraka. Seandainya kita bayangkan nih, kita kan pengennya pasti masuk ke kuburan bagaikan taman surga. Dengarnya indah kan, dengarnya nikmat. Tapi kalau mendengar, jangan kau jadikan kuburan mereka bagaikan jurang neraka. Di sini kita bisa membayangkan kayak apa. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, selesai sudah dalam pelajaran yang ke-60 atau ke-62. Nanti tinggal masuk ada susalis wasitun fi birril walidain wa tahrimi uquqiha. Nanti yang ke-36 yaitu berbakti kepada orang tua dan haram berbuat durhaka kepada orang tua, insya Allah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi saya pun mungkin enggak israf di sini, mungkin israf di rumah. Maka dari itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kami hari Sabtu yang akan datang, dan apa yang kita baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.